Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Citra? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Saya lihat historinya kok kayaknya habis sendiri. Ya, alhamdulillah. Di kesehatan masih bisa hidup. Mantap Bu Citra. Nggak apa-apa. Kita ngecas Iya. supaya moodnya lebih naik lagi. Ya, Bu Citra, terima kasih atas kehadirannya di pendampingan 1 atau PI 1 sebelum kita melaksanakan pengajian. Pada PI 1 ini kami mengangkat tema refleksi awal kompetensi guru pembina. Jadi di sini nanti saya akan menggali panjenengan, menanyakan panjenengan tentang bagaimana panjenengan berefleksi selama jenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran modul 1.1, 1.2 atau selama 1 bulan ini panjenengan melaksanakan pendidikan. Adapun nanti kelengkapan yang harus dilengkapi nanti akan saya jelaskan di akhir sesi. Tapi yang pertama nanti saya akan menggali tentang bagaimana jenengan berproses selama ini. Jadi kita akan berefleksi. Siap Bu Citra? siap. Begini, yang pertama itu adalah bagaimana proses panjenengan selama ini mengikuti pendidikan guru penggerak selama 1 bulan. Jadi modul 1.1 kan sudah selesai Bu Citra. Terus habis itu modul 1.2 itu hampir selesai. Nah, di situ bagaimana prosesnya panjenengan bisa menceritakan kepada saya, lalu capaian apa yang jenengan dapatkan dalam proses itu. Sebelum saya mengikuti guru penggerak itu, pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu berpihak kepada ibu ya, teacher center. Jadi kepada guru. Nah, dari sekarang saya mengikuti guru penggerak ini yang modul 1.1, saya belajar tentang berpihak pada anak, yaitu anak kita itu dalam pembelajaran kita berpusat pada anak atau murid seperti itu. Nah, karena dari modul 1.1 yaitu Ki Hajar Dewantara filosofi pendidikan, nah menerapkan yaitu kodrat atau sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, saya di modul 1.1 ingin mengembangkan kepada siswa saya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Seperti itu. Jadi capaiannya semakin memiliki motivasi untuk bagaimana menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat zamannya yang sekarang luar biasa sekali kita. Lalu kira-kira dalam proses itu, dalam proses panjenengan belajar selama ini itu tantangan terbesar apa? Ketika di LMS, ketika apa? Nah, di LMS itu termasuk terbaru ya buat saya, belum punya pengalaman sama sekali. Itu kan termasuk teknologi baru yang baru saya ketahui. Nah, dari mengikuti guru penggerak ini saya jadi tahu apa itu penggunaan LMS, terus pembelajaran modul 1.1 dan seterusnya. Siap. Untuk masalah tugas-tugas dan lain-lain tidak ada masalah ya? Alhamdulillah dari tugas-tugas sebelumnya kan saya melihat dari modul 1.1 belum paham Bu ya. Jadi melihat itu ini bagaimana cara mengerjakannya belum tahu gitu loh. Setelah mengikuti rukol kemarin bersama teman-teman dan fasilitator guru itu, saya sudah ada gambaran. Oh, modul 1.1 itu seperti ini. Lalu dikuatkan lagi ikut elaborasi. Nah, elaborasi itu penguatannya lebih mantap lagi karena ada instruktur dari budaya, jadi lebih mantap lagi. Jadi kita tahu modul 1.1 itu bagaimana kita kembangkan menjadi aksi nyata, terus tugas mingguan. Dari situ kita tahu isi dari modul 1.1 dan kita kembangkan di dunia pendidikan seperti itu. Luar biasa sekali Bu Citra. Lalu terkait kemarin kita sudah melaksanakan orientasi ya. Nah, pada lokal karya orientasi kemarin
ternyata tidak terjadi Bu, ataukah malah muncul kekhawatiran baru? Monggo jenengan. Sebelumnya ya tetap ada kekhawatiran yang saya alami, yaitu saya tuh takut kalau saya tidak bisa mengerjakan tugas secara tepat waktu, karena kan banyak kesibukan yang saya menyita waktu saya ya, dari mulai nanti pagi mengajar anak dan kegiatan lainnya. Saya itu takut tidak bisa menyelesaikan, tapi alhamdulillah dari modul 1.1, modul 1.2 saya bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Alhamdulillah, berarti saya tangkap di sini time management-nya Bu Citra bagus ya, sudah mulai tertata rapi. Ya, sudah bisa. Mungkin adakah tantangan baru, misalkan kekhawatiran baru? Untuk saat ini belum ada, Bu. Semoga tidak ada ya. Semoga tidak ada kekhawatirannya. Alhamdulillah. Lalu untuk harapan-harapan Bu Citra, kemarin kan Bu Citra menuliskan beberapa harapan. Nah, selama pendidikan guru penggerak itu, apakah harapan itu sudah terlaksanakan atau mungkin muncul harapan baru setelah panjenengan menyelesaikan modul 1.1, 1.2, atau setelah mulai ini, wah, aduh, punya harapan baru nih karena pendidikannya seperti ini nih. Harapan saya bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zaman sekarang untuk anak didik saya. Jadi agar sekolah saya, lingkungan saya itu lebih maju lagi. Itu harapan saya. Yang panjenengan tuliskan di refleksi kemarin. Sudahkah dalam proses harapan itu biar terwujud, itu proses harapan itu supaya terwujud itu adakah sudah proses yang menuju? Sekarang harapannya sudah mulai terwujud. Nah, dari saya mengajar, saya sudah menerapkan yaitu berpihak kepada anak. Jadi tidak fokus dengan teacher center, tapi juga ke student center. Jadi kita menjadi fasilitator untuk anak-anak. Jadi kita kembangkan itu melalui anak-anaknya tuh yang memilih harus bagaimana. Jadi tidak berpusat kepada guru saja seperti itu. Dari dengan dari pendidikan ini bahwa dengan harus jadi fasilitator, dengan langsung bisa mengaplikasikan. Iya, langsung saya aplikasikan kepada anak didik saya. Luar biasa sekali Bu Citra, saya apresiasi yang luar biasa dan semoga harapan proses menuju harapan yang tersemogakan ini berjalan dengan lancar. Amin. Alhamdulillah tadi Bu Citra menerangkan tentang memaparkan tentang kekhawatiran harapan dengan sudah luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua yaitu tindak lanjut. Kemarin kan panjenengan sudah belajar di modul 1.1 dan 1.3. Utamanya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam mengimplementasikan modul 1.1 itu kepada peserta didik, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara kepada peserta didik, itu prosesnya bagaimana? Nah, kembali lagi kepada tadi kodrat zaman Bu ya. Nah, sekarang itu kan zamannya teknologi. Nah, biasanya kalau dulu kan monoton Bu ya, mungkin hanya mengerjakan LKS ataupun buku paket. Nah, sekarang saya itu menggunakan yaitu PowerPoint. Jadi menggunakan teknologi yaitu PowerPoint, memakai apa itu namanya? LCD seperti itu. Jadi anak-anak itu kita ajak menonton YouTube atau melihat informasi dari Google, nah seperti itu. Jadi itu kan termasuk pengalaman baru untuk anak-anak. Selain itu, misal biasanya kita ada kepentingan di luar daring seperti itu ya. Saya itu menggunakan Quizy seperti itu. Ya, jadi anak-anak itu kan suka main HP ya. Jadi kan belajarnya biasanya kalau di buku saya malas buka buku seperti itu biasanya. Dengan kita lewat HP, aplikasi HP. Nah, anak mau tidak mau kan juga teknologi itu masuk kepada anak-anak dengan cara memberikan soal lewat Quizy itu seperti itu. Luar biasa sekali. Ya, aplikasi Quizy itu memang salah satu yang mendukung pembelajaran kita ya, Citra, yang di teknologi di anak zaman now gitu. Nah, ketika mengaplikasikan Quizy itu bagaimana mekanismenya? Nah, kita membuat soal, lalu kita kirim kepada anak-anak seperti itu, kadang melalui itu Bu, apa namanya?
Google Meet. Nah, jadi anak-anak kita ajarkan pakai Google Meet itu loh. Ya. Jadi kayak kelompok, kita bentuk kelompok. Tapi ini saya juga masih bingung untuk teknologi ya Bu. Yang saya alami, saya tuh pengen sekali anak-anak itu sekolah satu waktu itu bawa HP untuk itu loh, mengajarkan misal membuat poster dari Canva atau seperti itu belum saya laksanakan. Ini masih gambaran seperti itu. Berarti gambarannya seperti itu. Apakah gambaran itu terkait dengan peraturan sekolah bahwa anak tidak boleh membawa HP? Iya, peraturan sekolah kan anak tidak boleh membawa HP. Selain itu kan juga biasanya orang tua kan melarang seperti itu. Padahal sekarang kan perkembangan kan teknologi sudah semakin maju seperti itu. Jadi kalau dulu itu membuat poster biasanya kita menggambar di buku gambar lalu kita lukis seperti itu berwarna. Nah kalau menggunakan Canva, membuat Canva, poster dari Canva itu kan lebih mengikuti teknologi sekarang. Anak-anak kan lebih antusias seperti itu. Oke, keren ya. Nah, tanggapan anak-anak sendiri ketika jenengan mengaplikasikan produk baru ya, ibarat kata Puisis itu aplikasi baru yang anak-anak itu baru terima. Adakah kendala dari mereka atau umpan balik dari mereka itu bagaimana? Nah, kalau anak-anak itu lebih suka Bu sekarang, wah enak Bu, jadi soalnya lewat HP, jadi kan sambil googling seperti itu kan suka kan Bu, jadi tidak monoton hanya di buku saja seperti itu. Jadi mereka tanggapannya suka. Iya, selain itu kan penggunaan PowerPoint tadi kan pakai apa namanya? Itu tadi Google Slide. Bukan, PowerPoint ya. Pakai PPT, YouTube. Ya, YouTube. Nah, jadi di sekolah kalau memakai YouTube kan biasanya anak-anak tuh lebih antusias kan langsung lihat kayak nobar seperti itu kan. Ini apa bisa tanya seperti itu. Kalau biasanya kan di buku itu kan kurang semangatnya kurang gitu. Untuk sekolah sendiri bagaimana asetnya untuk dalam melengkapi pembelajaran panjenengan itu seperti apa? Kalau ada kendala kalau sekolah insya Allah sudah tidak ada kendala. Mungkin dari siswa apakah semuanya sudah menggunakan HP atau gadget atau ada beberapa yang masih belum ada begitu untuk aplikasi Untuk siswa itu memakai HP orang tua, sementara masih HP orang tua. Nah itu yang menjadi kendala saya jika anak-anak yang tadi ingin menerapkan lewat Canva itu membawa HP ke sekolah itu masih kendalanya seperti itu. Karena mungkin kan HP-nya juga HP orang tua seperti itu. Luar biasa sekali Bu Citra. Mungkin saran dari saya pernah menggunakan aplikasi Puisis ya. Jenengan bisa melaksanakan itu di kelas dengan metode yang mungkin anak-anak bisa berbaris, menjawab pertanyaan atau kegiatan berkelompok kayak kita bikin kuis gitu loh Bu Citra. 1, 2, 3 misalkan satu kelompok 1, 2, 3. Nah, nanti di slide itu tampilannya pertanyaan yang paling seperti itu ya. terus pertanyaannya ya seperti itu. Kalau menurut saya biasanya saya laptop satu saya taruh di depan, terus yang bisa lebih dulu maju untuk jawab, yang bisa lebih dulu maju untuk jawab. Itu penting sekali ya. Semoga nanti bisa nih, soalnya kan anak-anak jenengan kan berapa kelas tuh satu anak satu kelas berapa anak? 15 anak. Berarti cukup ya, lumayan rame lah ya, tidak seperti yang kemarin kelasnya Bu Ila hanya 7 anak. Tapi untuk tahun ini 7 anak. Oh iya, kelas kecil. Kelas 3 ya, kelas kecil. Yang kemarin sudah naik kelas 4 aku 15 anak. Oh gitu ya, tidak apa-apa nanti tantangan baru insya Allah. Dengan Baru rombel yang kecil semakin fokuskan ke anak. Iya. Ya, luar biasa sekali Bu Citra. Jadi menurut Bu Citra itu dari pengalaman Bu Citra mengaplikasikan filosofi pendidikan belajar dewasa itu kira-kira apa ya Bu yang perlu dengan perbaiki? Yang perlu saya perbaiki. Ya sudah baik, tapi yang ini perlu perbaikan. Ya, itu tadi ya Bu, untuk fokusnya kan dulu di buku paket saja dan di buku LKS. Nah sekarang saya ingin memperbaiki dengan media pembelajaran yang baru, mungkin dengan ada tadi seperti kuisi ataupun belajar sambil bermain. Saya sudah menerapkan pembelajaran sambil bermain. Contohnya kemarin itu saya menerapkan
Jadi itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya tulis soal-soal itu, saya taruh di tempat tersembunyi di lingkungan sekolah. Lalu anak-anak itu saya bentuk kelompok untuk mencari soal tersebut. Lalu yang sudah bisa menjawab diserahkan kepada saya. Tim yang cepat itu sebagai pemenangnya. Seperti itu untuk mencari poin. Selain itu juga untuk matematika, saya menggunakan cara bilangan itu loh Bu. Apa itu namanya? Mengurutkan bilangan. Jadi itu saya tulis di papan, kertas saya tempel dengan tulisan puluhan, satuan. Itu nanti anak-anak saya bentuk kelompok seperti ular-ularan itu, nanti maju satu-satu menempel dengan lagu. Jadi saya beri lagu. Nanti kalau lagunya berhenti, mereka lari bergantian untuk menempelkan bilangan tersebut. Jadi anak-anak itu sambil berolahraga, antusias sekali seperti itu. Nah, menurut saya dengan cara menggunakan media seperti itu, belajar sambil bermain, anak-anak lebih menangkap pembelajaran yang saya berikan seperti itu. Itu termasuk pembelajaran lewat gadget Dewantara, yaitu modul 1.1, berpihak kepada anak dan sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain, mahasiswa saat bermain. Menyenangkan ya? Iya, menyenangkan sekali. Terima kasih Bu Citra. Yang saya tangkap dengan dapat umpan balik dari siswa yang sudah luar biasa, siswanya lebih antusias, lebih bahagia, yang pastinya itu lebih berpusat pada peserta sesuai dengan filosofi pendidikan. Sekarang kita masuk ke sesi portofolio digital. Adakah kendala Bu Citra ketika Bu Citra melakukan atau membuat portofolio digital? Nah, yang pertama itu saya masih bingung Bu ya, cara untuk membuat portofolio digital itu bagaimana. Nah, kemarin waktu Loka 0 itu sama Bu Zulina juga dijelaskan bagaimana cara membuat portofolio digital. Itu kan juga masih bingung untuk melihatnya bagaimana caranya. Akhirnya saya juga sambil melihat tutor di YouTube tutorial, akhirnya saya bisa membuat portofolio. Tapi ya belum sempurna. Kita proses Bu Citra, proses belajar. Saya boleh tahu Bu Citra menggunakan selain Google Sites ini menggunakan apa? Saya juga menggunakan Google Drive untuk menyimpan data-data saya. Lalu selain itu saya juga menggunakan YouTube. Untuk aplikasi mengeditnya? Mengeditnya saya juga memakai Canva, memanfaatkan Canva dan juga memakai apa itu? Capcut itu loh. Capcut untuk mengedit dan Canva. Iya. Saya dilihatkan apa? Bagian-bagiannya seperti profil. Nah, ini beranda gitu. Selanjutnya yaitu profil. Profilnya masih kosong Bu, belum saya isi. Nah, selanjutnya ada aksi nyata, yaitu di dalamnya ada modul 1, modul 2, modul 3, jurnal refleksi mingguan, aksi nyata. Nah, di dalam modul 1 terdapat modul 1.1, 1.2, 1.3, dan titik 4. Nah, ini kemarin kita sudah mengerjakan modul 1.1, yaitu saya simpan di portofolio saya. Tugas yang pertama yaitu eksplorasi konsep, yang kedua yaitu tugas ruang kolaborasi, ketiga yaitu demonstrasi kontekstual, lalu elaborasi pemahaman yaitu koneksi antar materi. Nah, selain itu jurnal mingguan juga sudah saya kerjakan yang kemarin 1.1. Jadi saya memasukkan datanya lewat YouTube. YouTube nanti saya masukkan ke portofolio seperti itu. Nah, ini juga aksi nyata kemarin. Ini di dalam modul 1.1. Setelah itu kemarin kan sudah masuk modul 1.2. Nah, 1.2 saya sudah memasukkan mulai dari diri eksplorasi konsep. Yang kedua yaitu kemarin kan kita sudah
rukol gitu. Jadi saya membuat video yaitu kolaborasi mutu 1.2 nilai dan peran guru. Jadi saya lihat semuanya sudah terorganisir dalam tampak aksi nyata di sini gitu. Terus kendala panjenengan untuk memasukkan link kira-kira ada nggak? Sudah tidak ada, sudah lumayan sudah bisa. Cuma untuk menghiasnya itu masih belum. Mungkin masih belajar lagi, nanti proses biar lebih baik lagi untuk portofolionya. Terus ketika apa namanya diklik bisa nggak misalkan Misalnya ini kan berada ya. Nanti misal kita untuk melihat aksi artefak aksi nyata, kita bisa mengklik di gambar artefak aksi nyata. di sini ya, masih di dunia ini. Oh ya ini. Oh. Nah langsung masuk ke artefak aksi nyata seperti itu. Nah nanti kita kembalikan lagi, misal untuk melihat isi profil juga tinggal bisa klik di profil ini. Publikasi misalnya nih. Kenapa sudah satu? Mungkin di panjenengan panjenengan tahu. Nggih. Sudah. Coba ditahukan lagi. Nah, ini misalnya profil untuk kembali ke misal ini publikasi ibu, ini ke profil sudah bisa profil. Kalau bukan balik itu sudah ada isinya. Nah ini belum ada isinya bu. Nanti nunggu apa siswa panjenengan ya. Baik, menurut saya untuk portofolio digital sepertinya tidak ada masalah nih untuk digital. Sepertinya tinggal bagaimana memoles supaya ini lebih mudah untuk diakses seperti itu. Yang tadi kan masih belum bisa diklik, berarti nanti panjenengan akan menggunakan di bagian itu. Terus tadi profilnya belum diisi, nanti mungkin bisa diisi sebelum saya melaporkannya, linknya itu di laporan PI-nya panjenengan, semoga sudah terisi. Mungkin ada lagi yang ditanyakan tentang portofolio digital, Saya rasa sudah cukup. sudah cukup. Sudah bagus, portofolio digitalnya sudah luar biasa. Bu Citra rasa ingin belajarnya, misalkan kemarin mungkin dari kami waktu melakukan orientasi masih kurang, jenengan juga sudah belajar sendiri. Saya dengar tadi cerita jenengan belajar dari YouTube gitu kan, itu luar biasa, apresiasi sekali Bu Citra, dan saya yakin Bu Citra adalah pembelajar yang luar biasa, pasti akan cepat belajar dan tolong dihilangkan dalam hati itu rasa tidak bisa. Di dalam hati itu harus saya bisa, entah bagaimana itu caranya, pasti bisa. Siap Bu Citra? Siap. Terima kasih. Untuk portofolio digital tadi kan sudah tidak ada masalah Bu Citra, alhamdulillah Bu Citra sudah terstruktur sekali dalam aksi nyata, dalam ini sudah dimasukkan linknya. Cuma untuk bagian yang belum masih abu-abu tadi belum bisa diklik, mungkin perlu ada perbaikan di situ. Hanya di situ saja. Gitu Bu Citra. Sekarang kita masuk ke peta proses diri dan rencana pengembangan diri dalam pendidikan. Kemarin pada modul 1.2 panjenengan sudah melaksanakan tentang peran dan nilai guru. Di dalamnya kan banyak kompetensi yang mungkin sudah baik dalam diri panjenengan, itu apa, dan mohon saya dijelaskan kenapa itu menjadi baik dalam diri kompetensi. Saya itu berpihak pada anak ya, karena sesuai tadi modul 1.1 Filosofi Dewantara yaitu kodrat zaman lagi, kembali lagi kepada kodrat zaman, yaitu anak-anak itu masih suka bermain. Saya ingin mengembangkan media saya itu lebih baik lagi agar anak-anak itu tetap semangat dan bisa menjalankan pendidikan itu tidak beban. Jadi sekolah kan biasanya untuk anak-anak itu merasa beban, pelajaran ini susah. Dengan cara mengembangkan media tadi yang menarik, anak-anak itu lebih bersemangat lagi untuk menerima ilmu
dari guru seperti itu. Selain berpihak pada peserta didik, Selain itu yaitu inovasi menurut saya, karena ini kan sudah zamannya teknologi, jadi kita tuh jangan ketinggalan oleh lainnya. Jadi saya ingin mengembangkan di SD saya itu inovasi, yaitu dengan menggunakan teknologi yang baru seperti itu. Jadi tidak berfokus seperti itu tadi buku ataupun LKS. Nah, dengan menggunakan teknologi, insya Allah anak-anak itu lebih senang dan lebih bersemangat untuk mengikuti pelajaran. lalu itu kan yang baik saya tangkap tadi juga ya, tentang inovasi dan berpihak. Lalu setelah panjenengan mengikuti pembelajaran tentang nilai dan peran guru penggerak itu, adakah yang ingin dicapai dan ditingkatkan lagi? Nah, saya ingin meningkatkan kolaborasi Bu, karena ini kan termasuk daerahnya itu ibarat maju, dikatakan maju juga belum maju, ketinggalan juga dikatakan tengah-tengah, jadi menengah seperti itu. Jadi untuk memasukkan kolaborasi untuk kepada teman-teman itu kadang kan suka kurang apa ya, menanggapi seperti itu. Kadang pertemuan wali murid kita itu kolaborasi dengan wali murid itu terkadang itu masih susah seperti itu. Misal ingin mengadakan apa namanya outing kelas, nah seperti itu kadang ada orang tua yang tidak setuju. Padahal kan dengan outing kelas kita kan tidak ketinggalan dengan SD yang lainnya. Jadi tambah pengalaman untuk anak-anak, yaitu anak-anak kan lebih kompak dengan temannya. Terus selain itu kan mengembangkan, oh di sini ada ini kan tahu. Tapi kadang orang tua itu tidak mendukung seperti itu. Saya itu ingin berkolaborasi dengan wali murid. Kadang kan juga kita kan biasanya mengadakan P5 seperti itu. Waktu P5 itu terkadang kan butuh biaya Bu ya, untuk praktek ini itu kadang kan mungkin kan ekonomi kan tidak sama, mungkin ada yang merasa keberatan seperti itu. Yang menjadi PR untuk saya bagaimana cara berkolaborasi dengan wali murid itu saja. Jadi yang dimintakan yang pertama itu kolaborasi ya, selain kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sini, juga kolaborasi dengan wali murid terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan bersama anak-anak, termasuk tadi outing kelas dan P5 yang tentunya membutuhkan bukan banyak biaya ya, sedikit banyak mereka akan mengeluarkan biaya. Dari tantangan ini kira-kira strategi apa yang ingin Bu Citra kira-kira saya punya strategi ini untuk mengatasi masalah ini, itu apa? Ya saya ingin itu tadi mengajak mereka itu melihatkan ini loh fungsinya kita membuat seperti ini, pengalaman baru untuk anak-anak seperti ini. Nah saya itu kemarin sudah mengadakan namanya uang kas. Sebelumnya kan tidak ada uang kas ya Bu. Dengan cara setiap minggu anak-anak mengumpulkan uang kas itu, nah uang kas itu bisa kita gunakan untuk P5. Jadi tidak memberatkan pada orang tua yang mungkin tetap masih mengeluarkan biaya tapi tidak sebanyak. Ya, Kalau boleh saya tahu uang kasnya per minggu itu 1.000 Bu untuk saya, karena kan lingkungan kan juga mempengaruhi ya. Di sini kan lingkungannya kan juga tidak begitu apa namanya, pekerjaannya kan juga banyak yang tani seperti itu. Jadi kalau untuk uang kas itu 1 minggu saya cuma apa namanya 1.000 seperti itu. Tapi sudah luar biasa Bu, artinya anak-anak diajarkan empatinya ya kan, empati, terus habis itu disiplin untuk oh iya saya harus menyisihkan uang kas gitu, lalu untuk bagaimana nanti kegiatan itu kan nanti kegiatan kan kolaborasi, bukan individual kan. Nah bagaimana nanti supaya kegiatan kolaborasi saya itu bisa, itu sudah mungkin nanti kita
kesepakatannya bagaimana. Jadi kita membuat kesepakatan dengan wali murid, ibaratnya gini Bu, yang tidak menjadi beban untuk wali murid. Jadi keputusannya tadi diadakan uang kas, yaitu 1 minggu 1 kali, setiap hari Sabtu itu 1.000 ya. Jadi orang tua juga tidak beban, anak-anak juga sudah tahu kewajibannya, biar disiplin. Oh, setiap hari Sabtu mesti menyisihkan uang 1.000 untuk membayar uang kas. Berarti tidak otoritasnya Bu Citra langsung begitu, tapi dengan menawarkan dulu kesepakatan kepada wali murid seperti itu. Mungkin selain kolaborasi apa yang ingin segera refleksi kembali tadi ke reflektif dengan memaparkan bahwa belajar itu harus berhambatan. Wujud reflektifnya itu nanti kira-kira apa seperti apa? Reflektif, dengan meminta anak-anak itu ketika pembelajaran itu harus ada refleksi di akhir. Ya, seperti itu. Biasanya kan saya tuh membuat kelompok. Jadi saya melihat refleksi anak-anak itu dari mereka presentasi dari hasil belajar mereka tadi seperti itu. Jadi saya melihat hasil refleksi hasil akhir dari pembelajaran hari ini itu seperti apa, seperti itu. Dengan penggunaan media. Oke, baik, saya paham. Berarti panjenengan ingin nanti anak-anak itu diajarkan untuk selalu berefleksi setiap kegiatan selesai. Iya, seperti itu. Kemarin juga pernah Bu, saya itu P5 mengadakan yaitu membuat jus. Jadi anak-anak itu diajak beli buah-buahan seperti itu, kerjasama setiap kelompok. Setelah itu kita bawa ke sekolah untuk di jus. Setelah di jus itu mereka mempresentasikan hasil dari membuat jus itu tersebut. Jadi pertama caranya membuat jus harus ini, harus itu. Nah, mereka tuliskan dalam bukunya masing-masing lalu maju ke depan untuk merefleksikan bagaimana perasaannya membuat jus buah seperti itu. Prosesnya bagaimana, hasilnya bagaimana. Yeah. Terus akhirnya refleksinya mereka tentang kegiatan ini seperti apa. Yeah. Luar biasa sekali Bu Citra. Harapan saya semoga yang mau jenengan tuju atau yang sudah baik yang ingin ditingkatkan bisa terlaksana dengan maksimal nanti dalam perjalanan hidup. Saya yakin panjenengan harus ditanamkan dalam hati bisa. Terus kita berada di akhir sesi pendampingan ya Bu Citra. Saya ingin meminta pendapat atau respon dari Bu Citra. Kira-kira dari kegiatan kita kali ini, PI kita kali ini, apa yang pembelajaran apa yang Bu Citra dari kita coaching hari ini sangat luar biasa. Saya dapat pengalaman yang luar biasa. Terus Bu Zulin sebagai guru pendamping saya itu juga sangat luar biasa pengalaman-pengalaman selama saya mengikuti guru penggerak. Terus melalui modul 1.1, 1.2 saya mendapatkan pengalaman baru. Terima kasih Bu Zulin sudah mendampingi saya selama ini. Dan apa ya? Saya yakin panjenengan bisa, pokoknya harus kita catat banyak aja ya kurangan. Nanti seiring berjalannya waktu 5 bulan ke depan pasti akan Bu Citra yang sekarang pasti akan lebih baik lagi dari Bu Citra yang sekarang. Amin. Seperti itu. Lalu menurut Bu Citra dari pendampingan kita hari ini, apa yang sudah baik dari saya dan mungkin ada masukan dari Bu Citra yang perlu saya tingkatkan lagi dalam pendampingan kita untuk selanjutnya. Pendampingan hari ini sangat luar biasa Bu. Panjenengan sudah sudah bisa mendampingi saya lebih baik. Pengennya nanti lebih bisa mendampingi saya lagi karena kan ini termasuk pengalaman saya yang baru, jadi masih kurang lah. Sudah luar biasa sebenarnya dengan mungkin nanti berarti saya intinya panjenengan menginginkan saya lebih mendampingi lagi untuk kegiatan ke depannya. Oke, terima kasih Bu Citra. Sekian dari saya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi awal atau menjadi sebuah pemantik semangat untuk Bu Citra ke depannya dan
mohon kalau misalkan ada apa-apa tanya aja, nggak apa-apa, sharing sama